Selamat siang adik-adik mahasiswa tahun 2020 yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, saya Ketua Departemen Teknologi Industri Pertanian dari Fakultas Teknologi Pertanian. Jadi hari ini yang pertama selamat bahwa kamu sudah melampaui satu barier dalam satu proses seleksi. Sekali lagi kamu sudah sah, sudah resmi menjadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada, dan tentu ini kan bukan satu kesempatan yang harus disia-siakan. Jadi ini menjadi satu momentum dalam hidup kamu sendiri. Banyak sekali yang nanti bisa kamu peroleh di dalam proses pembelajaran di UGM ini. Jadi kamu juga harus yakin bahwa sebagian hidupmu kamu habiskan di UGM itu pasti dan harus bermanfaat untuk masa depan kamu sendiri. Oke, sekali lagi selamat. Kemudian saya ingin sampaikan tentang apa sih peran mahasiswa dari Fakultas Teknologi Pertanian di dalam banyak industri. Ya, kita harus bisa membedakan dulu bahwa kamu itu ada di Fakultas Teknologi Pertanian, bukan di fakultas yang misalnya pertanian gitu. Jangan sampai kamu berpikir, oh saya di Fakultas Teknologi Pertanian, tetapi pikiranmu masih di pertanian. Ini harus dibedakan dulu. Jadi yang pertama, kamu harus siap bahwa Fakultas Teknologi Pertanian itu bergeraknya lebih pada pasca panen, ya, post harvest technology. Jadi nanti kalau kamu berpikir, oh saya ingin menjadi seorang industrialis, saya ingin menjadi seorang marketer yang baik, saya ingin menjadi seorang manajer satu rantai pasok yang baik, nah disitulah tempatnya kamu belajar mendidik diri kamu sendiri sampai pada cita-citamu nanti. Baik, nah untuk saat ini memang industri di Indonesia itu kalau dilihat dari perkembangannya, kita sudah pada tahapan yang mulai mendapatkan satu porsi bahwa industri memberikan sumbangan yang signifikan di dalam perekonomian negara ini. Ingat loh, perekonomian negara tidak lagi sekarang itu ada di migas, minyak dan gas. Salah. Yang paling besar industri kelapa sawit. Ya. Jadi industri kelapa sawit sudah menggantikan. Nanti tumbuh industri lain yang basisnya itu adalah renewable resources. Ingat bahwa renewable resources tidak lepas dari Fakultas Teknologi Pertanian. Nah, kali ini saya ingin sampaikan bahwa Fakultas Teknologi Pertanian ini ingin mendidik mahasiswa sampai siap pada bidangnya masing-masing. Kali ini saya ingin memberikan satu masukan kepada kamu semua mahasiswa baru. Apa sih peran dari mahasiswa Teknologi Pertanian dalam industri teh itu? Nah, saya ingin sampaikan beberapa hal yang penting, bahwa dalam satu proses industri itu pasti terpikir apa? Value added, nilai tambah. Jadi kalau saya tidak bisa memproses dari barang yang misalnya mentah menjadi barang jadi dan ini masih rugi, pasti ada yang salah di tengah ini. Jadi di sini value added memegang peran penting untuk melakukan konversi, apakah kegiatan kita itu sudah benar atau tidak. Kegiatan kita itu sudah pada track yang memang seharusnya demikian atau tidak. Tidak jarang ada satu industri itu justru rugi, padahal dia sudah mengolah resources yang diberikan Tuhan, sudah melibatkan tenaga kerja yang luar biasa banyak, pendanaan, tapi di ujung-ujungnya rugi. Kata orang ini namanya mismanagement. Bisa jadi begitu, tetapi saya ingin mengupas bahwa pentingnya value added, pentingnya nilai tambah itu menjadi bagian utama pada proses transformasi barang mentah menjadi barang jadi.
Oke, kalau kamu datang ke pegunungan, ya, kemudian banyak sekali pohon teh gitu. Yang terlintas apa? Kalau anak muda sekarang pasti berhenti selfie. Jadi ada value, betul ada value. Itu intrinsic value dari apa? Sebuah kebun teh yang dipelihara, gitu kan? Nah sekarang value yang sesungguhnya terletak di dalam daun teh itu sendirilah yang semestinya kita explore, ya kan? Jadi mahasiswa teknologi pertanian melihat itu, nah ini duit ini ada peluang, ini ada satu hal yang bisa saya tingkatkan ekonominya. Nah, saya cerita sedikit. Kira-kira kalau kebun teh itu dipanen gitu. Kira-kira kamu tahu kapan teh itu panen? Hampir setiap hari. Kamu suruh berhenti? Tidak bisa. Jadi mau tidak mau saya harus melakukan satu penjadwalan dengan baik. Ya, saya harus mengatur kelembapan. Saya mengatur mana yang boleh ada sinar matahari banyak atau tidak. Nah ini teman-teman dari Departemen TPB mungkin banyak sekali berperan di situ. Mengatur tanaman itu supaya optimal untuk dipanen. Mengatur tanaman supaya nanti bisa menghasilkan daun yang berkualitas. Jadi dua-duanya ini harus mempunyai satu sinkronisasi. Ingat, jadi kita akan menciptakan satu pucuk daun teh yang berkualitas, segar. Nah, setelah itu kamu bertanya-tanya, oke, kalau kita mulai dari daun teh, kira-kira berapa harga daun teh? Kamu tahu, kira-kira harganya sekitar Rp2.000 per kilo. Jadi dipotong Rp2.000 per kilo, tapi masih proses lanjutan banyak sekali. Indonesia ini eksportir teh yang sudah terkenal sebenarnya dari sejak zaman dulu. Buktinya banyak sekali hal-hal yang menjadi perhatian sehingga itu akan diekspor ke luar negeri. Nah, hal inilah yang mestinya menjadi perhatian kita. Kamu mahasiswa yang masih punya harapan, punya satu masa depan, itu ikut memikirkan kira-kira pada porsi mana kegiatan-kegiatan seorang teknologi pertanian, ya, teknologi seperti itu bisa ada di dalam proses industri teh. Saya kembali tadi, 2.000 perak per kilo. Lalu di dalamnya masuklah, ya, saya logistikkan. Logistik jangan kamu kira itu gratis gitu aja. Naik truk, naik mobil sampai ke pabrik, itu harus diperhitungkan berapa jam dia ada di jalan. Kemudian diproses, dilayukan, ya, kemudian digulung supaya apa? Supaya zatnya keluar. Kalau zatnya tidak keluar, kamu minum daun teh ya seperti daun biasa kamu celupin. Tapi karena digulung ada pektin yang keluar, maka kamu merasakan bahwa itu ada teh. Nah, masih ingat kan? Teh itu ada teh hitam, ada teh hijau. Nah, disitulah teman-teman TPHP bermain, ya. Wah, ini yang TPHP paham betul bagaimana fermentasi itu optimal. Kelembapannya berapa, suhunya berapa, waktunya berapa. Makanya kamu kenal teh hitam. Soalnya teh itu ada yang tidak perlu fermentasi. Contohnya teh hijau yang sekarang lagi naik daun itu. Katanya bisa slimming tea gitu. Wah, yang seneng badannya kerempeng-kerempeng itu minumnya teh hijau terus itu gitu. Teh hitam. Jadi teh hitam itu perlu fermentasi. Teh hijau tidak perlu fermentasi. Nah, kedua-duanya baik untuk kesehatan. Nah, setelah diproses, fermentasi, terus jalan. Sampai akhirnya itu nanti ada proses sortasi, basah, pengeringan, kemudian sampai pada hasil akhirnya. Ingat, tadi harga 2.000 sekilo. Sampai akhirnya, begitu barang itu jadi, dimasukkan sak besar. Saya punya contohnya, Produce of Indonesia. Ini dijual, diekspor. Teh hitam, kualitas baik, harganya sudah menjadi berapa? $2 1 pon. $2 artinya 28.000.
Meningkat banyak, meningkat 10 kali lipatnya. Nah ini, apa itu cukup? Tidak. Value added, mulailah teman-teman TIP itu masuk. Teman-teman teknologi industri pertanian masuk. Bagaimana menjual teh itu lebih baik? Bagaimana melakukan ekspor ke mancanegara? Ada mata kuliah yang mendukung? Pasti ada. Kamu diajari nanti perdagangan internasional, ya kan? Nanti diajari lagi bagaimana pengemasan. Coba saya kasih contoh. Ini contoh teh biasa yang dikemas di dalamnya. Berapa harganya? 15.000. Berapa? 60 gram. Ingat loh, tadi saya bilang 28.000 per kilo. Sekarang begitu saya masuk paham teknologi pengemasan sangat sederhana. Pengemasan dengan karton, ya, akhirnya menjadi 15.000 per 60 gram. Ada value added? Pasti. Nah, di sini mahasiswa yang dari Departemen TIP mulai bermain. Dia mencari segmennya. Dia mulai mencari tempat di mana konsumen itu akan banyak membeli. Jadi segmentasi pasar. Sudah, cukup ini? Tidak. Akhirnya orang berpikir, oh kalau begitu volume 60 gram tadi saya olah lagi. Apa? Anak muda sekarang nggak mau bikin teh pakai serbuk begitu, repot. Ya enggak? Akhirnya muncullah teh yang dipakai tea bag. Jadi tea bag itu merespon atas dasar kepraktisan. Ya kan? Jadi begitu praktis, anak-anak bisa memakai, selesai dibuang dan seterusnya. Begitu melihat ini, oh iya, saya pilih itu. Padahal isinya 25 teh celup ini. Harga 25.000. Ini gramnya berapa? Kalikan saja 2,5 gram. Jadi tidak lebih dari 40 gram. Yang ini menjadi teh celup, ini pasti jadi. Jadi ada peningkatan seperti ini, tapi volumenya lebih rendah. Nah, sudah meningkat. Cukup? Tidak juga. Setelah kita belajar bagaimana teknologi pengemasan, bagaimana pemasaran, bagaimana perdagangan internasional, bagaimana optimasi, akhirnya kamu paham bahwa oh nggak cukup rasa teh itu hanya seperti teh biasa. Mulailah orang berpikir, nah ini. Kamu berpikir, oh ya teh harus ada jeruk nipisnya supaya lebih segar, ya kan? Nah, tapi kamu pernah berpikir teh warnanya biru? Kadang-kadang, aneh itu. Tapi keanehan itu akan menjawab ceruk pasar yang kecil. Ya kan? Ada orang-orang yang memang senang melakukan eksplorasi terhadap kuliner. Oh, kalau begitu, ini ada kombinasi. Dengan apa? Bahan organik lain yang warnanya ungu atau biru. Nah, akhirnya menjadi teh biru. Cukup? Tidak. Akhirnya si marketer tadi itu mencari nama. Apa ini namanya? Teh biru. Pasti nggak laku kan? Kalau kamu kasih nama judul itu teh biru itu. Enggak. Ya supaya menarik ditulis Sapphire Blue Tea. Jadi orang akan melihat punya ekspektasi itu lebih, ya nggak? Jadi di sini orang menggunakan istilah-istilah yang mahal, diamond, ya nggak? Intan, Sapphire, macam-macam. Jadi di sini itu trik-trik pemasaran yang baik. Nah, sekali lagi saya ingin pesan satu hal saja ke kamu mahasiswa baru. Ada orang namanya Paulo Coelho. Siapa itu? Itu novelis. Novelis tapi oleh bapaknya itu diharapkan menjadi ahli hukum dulu. Sampai si Paulo itu dimasukkan rumah sakit jiwa karena merasa tidak cocok. Nah, Paulo Coelho punya satu quotes yang bagus. Be brave, take risk, nothing can substitute experience. Jadi, kalau kamu belajar menjadi mahasiswa, ingat, be brave, beranilah mencoba. Take risk,
ambil risiko. Ya. Kemudian yang terakhir, nothing can substitute experience. Tidak ada yang bisa menggantikan pengalaman. Jadi, beranilah berbuat, ambil risiko, dan carilah pengalaman sebanyak-banyaknya di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada. Sekali lagi, selamat menjadi mahasiswa baru. Semoga semuanya dilancarkan dan kamu mencapai cita-citanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.